Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bertemu kembali dengan saya Safriyadi berazam.com, mengupas dan mengulas pemilihan wali kota Pekanbaru masa bakti 2024-2029 pada Pilkada serentak tahun 2024. Nama Agung Nugroho, Ketua Partai Demokrat Provinsi Riau, dipastikan akan berlayar sebagai calon wali kota. Agung sekaligus menjadi salah satu bakal calon yang konsisten menempati urutan teratas dalam beberapa hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei. Seperti kita ketahui bersama, sepanjang bulan Mei sampai dengan bulan Juni, lembaga-lembaga survei baik yang bersifat lokal maupun nasional satu persatu mulai mengumumkan hasil survei yang dilakukan terhadap bakal calon wali kota. Belasan nama disodorkan oleh lembaga-lembaga survei tersebut untuk dipilih oleh masyarakat. Paling tidak, dari banyak lembaga survei itu, ada 3 lembaga survei yang belakangan diekspos hasilnya secara terbuka oleh media online. 3 lembaga survei itu adalah lembaga survei LSI DNIJA, kemudian lembaga survei Indonesia Economic and Election Consultants, dan yang ketiga adalah Polmetric. Ketiga lembaga survei ini melakukan survei terhadap warga kota Pekanbaru yang berusia 17 tahun ke atas atau paling tidak sudah memiliki hak pilih. Rata-rata lembaga survei ini melakukan survei dengan menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel yang bervariasi. LSI DNIJA misalnya mengambil jumlah sampel 440 responden melalui metode wawancara atau tatap muka. Survei dilakukan pada tanggal 3 sampai 10 Mei tahun 2024. Margin errornya berkisar antara 4,8%. Hal yang sama juga dilakukan oleh Indonesia Economic Election Consultant yang melakukan survei pada periode tanggal 1 sampai 8 Juni tahun 2024 dengan metode yang sama, tapi jumlah respondennya berkisar 550 orang. Tingkat margin error 2,6%. Tingkat kepercayaan 95%. Dan yang ketiga adalah Polmetric yang melakukan survei pada bulan Juni tahun 2024. Dari 3 lembaga survei ini, posisi Agung Nugroho itu selalu konsisten dengan elektabilitas di atas 20%. Bahkan kalau kita melihat kepada hasil survei LSI, Agung menempati posisi elektabilitas 21,1% dengan tingkat popularitas 60,7%. Sementara pada survei yang dilakukan Indonesia Economic and Election Consultant, popularitas Agung berada pada angka 63,36%. Elektabilitasnya 18,73%. Masih di bawah 20%, tapi dibandingkan
dengan popularitas dan elektabilitas bakal calon lain, posisi Agung tetap berada di ranking pertama. Sementara pada lembaga survei Polmetric, elektabilitas Agung berada pada angka 23,9%. Persentase popularitas dan elektabilitas Agung Nugroho ini berbeda dengan persentase popularitas dan elektabilitas bakal calon lain yang sudah digadang-gadang untuk menjadi bakal calon wali kota. Misalnya Muflihun, mantan PJ wali kota Pekanbaru, atau Ida Yulita Susanti, Rizal Muluk, juga Dr. Muhammad Iksan dari Partai PKS. Dan masih banyak lagi nama-nama lain yang itu juga dilakukan surveinya oleh lembaga-lembaga survei itu. Tapi popularitas dan elektabilitas mereka itu berbeda antara satu lembaga survei dengan lembaga survei yang lainnya. Kita ambil misalnya Dr. Ihsan dari PKS. Nama Dr. Ihsan, kalau kita lihat pada hasil survei yang dilakukan oleh LSI, itu tidak tercatat sebagai figur bakal calon yang disurvei. Ihsan namanya justru muncul pada lembaga survei Indonesia Economic and Election Consultant. Dan pada lembaga survei ini, popularitas Dr. Ihsan berada pada angka 43,14%. Sementara elektabilitasnya ada pada posisi 15,45%. Ini berbeda lagi dengan Polmetric yang melakukan survei yang sama dengan menempatkan elektabilitas Dr. Ihsan pada angka 10,1. Pertanyaan kita sekarang ini, siapa yang akan menjadi penantang dari Agung Nugroho? Agung Nugroho ini konsistensi hasil survei popularitas dan elektabilitasnya bagus, itu bisa kita maklumi karena menurut penilaian kami ia adalah anggota DPRD Provinsi Riau, ketua Partai Demokrat, sudah beberapa kali mengikuti pemilihan umum legislatif, sosialisasi dan jam terbangnya turun ke masyarakat, baik dalam kapasitas sebagai ketua Partai Demokrat maupun anggota DPRD, jauh lebih panjang dibandingkan dengan bakal calon lain. Tak hanya sebatas itu, Agung juga menempati posisi tertinggi dalam sosialisasi pemilihan kepala daerah Kota Pekanbaru ini. Baik sosialisasi dalam bentuk baliho, spanduk, maupun melalui media-media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook. Ini dilakukan oleh Agung bersama tim suksesnya secara masif. Jadi tidak berlebihan kenapa tokoh muda yang energik ini menempati posisi puncak dalam hasil survei lembaga-lembaga survei. Sosialisasi seperti yang dilakukan oleh Agung itu tidak terdapat pada bakal calon lain. Rata-rata mereka baru melakukan sosialisasi menjelang masa pemilihan kepala daerah serentak. Itu pun dilakukan secara terbatas, baik melalui baliho, spanduk, media sosial maupun pemberitaan dari media online.
Nah, kembali ke pertanyaan, siapa yang akan menjadi penantang Agung Nugroho? Agung Nugroho sendiri kepada salah satu media online mengaku paling tidak ia sudah melakukan kesepakatan politik dengan 4 partai. 3 di antara partai yang akan menjadi pendukung utama Agung adalah selain Partai Demokrat, juga Partai Gerindra dan Hanura. Nah, kalau melihat kekuatan dari 3 partai ini, maka lawan Agung yang paling potensial adalah Partai Golkar dan Partai PKS. Partai Golkar setakat ini berdasarkan dari hasil survei yang sudah terpublikasi, bakal calon yang menempati posisi terbaik dalam segi popularitas dan elektabilitas adalah Ida Yulita Susanti. Ida Yulita Susanti ini sekarang masih menjabat sebagai anggota DPRD Kota Pekanbaru dan terbilang tokoh wanita yang energik, pejuang rakyat, tetapi tingkat popularitas dan elektabilitasnya masih jauh di bawah Agung. Kalau kita melihat hasil survei yang dilakukan oleh LSI, popularitas Ida Yulita Susanti ini baru ada pada posisi 21,4%. Sementara tingkat elektabilitasnya 4,8%. Angka yang tidak jauh berbeda pada popularitas dan elektabilitas Ida Yulita Susanti ini dapat kita temukan pada hasil lembaga survei Indonesia Economic and Election Consultant. Pada lembaga survei ini, popularitas Ida ada pada angka 23,10%. Sementara elektabilitasnya ada pada posisi 3,64%. Lain halnya dengan elektabilitas Ida Yulita Susanti dari Polmetrik yang juga sudah terpublikasi di media online. Pada lembaga survei ini, elektabilitas Ida berada pada posisi 21,4%. Masih jauh angkanya kalau kita bandingkan dengan popularitas dan elektabilitas Agung Nugroho. Jadi Ida mesti meningkatkan sosialisasi dalam rangka mencapai popularitas dan elektabilitasnya sampai pada bulan Agustus ini. Nah, diperbanyak ini Bu Ida. Spanduk, baliho, mainkan dulu medsos ini, ditambah dengan pemberitaan-pemberitaan media agar Golkar bisa mengusung Ibu Ida sebagai calon wali kota Pekanbaru. Sebab kalau dilihat dari hasil survei LSI ini, masih kurang menggigit untuk posisi nomor 1. Kalau posisi nomor 2 mungkin tidak ada masalah ya. Nah, sementara Dr. Iksan yang digadang-gadang oleh PKS sebagai calon wali kota, namanya justru tidak masuk dalam radar survei LSI. LSI hanya mensurvei 16 tokoh atau 16 bakal calon. Dan dari 16 bakal calon ini tidak ditemukan nama Dr. Ihsan. Justru yang disurvei oleh LSI adalah Sofyan Siraj Abdul Wahab. Sofyan Siraj Abdul Wahab ini tingkat popularitasnya baru 8,9%, sementara elektabilitasnya jauh 0,2%. Nah, di Indonesia Economic and Election Consultant, posisi M. Ihsan lumayan bagus.
Popularitasnya 43,14%, elektabilitasnya 15,45%. Nama Dr. Ihsan pada Indonesia Economic and Election Consultant ini bisa cepat terdongkrak karena berada pada posisi 15,45%. Sedikit berada di bawah Agung Nugroho yang pada lembaga survei ini tingkat elektabilitasnya 18,73%. Sementara di Polmetrik elektabilitas Dr. Ihsan itu 10,1%. Jadi ada perbedaan yang sangat mencolok terkait dengan posisi bakal calon Dr. Ihsan ini. Satu di LSI namanya tidak masuk dalam radar. Yang kedua di Indonesia Economic and Election Consultant ini Dr. Ihsan menempati posisi 15,45%, tapi di Polmetrik elektabilitasnya 10,1%. Perbedaannya ada 5%, hampir 6%. 6% ini cukup tinggi ini perbedaan ini. Tapi ini lembaga survei. Kalau pemilihan kepala daerah itu dilakukan pada saat mereka melakukan survei. Nah, itu satunya penantang yang agak menggigit melawan Agung Nugroho ini adalah Muflihun. Muflihun kalau kita melihat kepada hasil survei LSI, popularitasnya berada pada angka 49,8%. Elektabilitasnya ada di posisi 20,5%. Sedikit berada di bawah Agung Nugroho yang memperoleh 21,1%. Jadi kira-kira ada pada margin error lah. Sementara pada lembaga Indonesia Economic and Election Consultant, popularitas Muflihun itu ada pada angka 58,30%. Elektabilitasnya 16,73%. Di bawah Agung Nugroho yang elektabilitasnya berada pada angka 18,73%. Nah, pada lembaga survei Polmetrik, Muflihun menempati posisi elektabilitas 16,1%. Jauh di bawah Agung Nugroho yang berada pada elektabilitas 23,9%. Jadi kalau melihat dari data-data yang kita baca pada hasil-hasil lembaga survei ini, tampaknya penantang utama Agung dalam pemilihan wali kota Pekanbaru ini adalah Muflihun. Apalagi kalau Muflihun diusung oleh Partai Golkar yang dipaketkan dengan Ida Yulita Susanti. Kalau paket ini diusung oleh Golkar bersama dengan koalisinya, ini bakal terjadi kompetisi politik yang sangat seru antara Muflihun melawan Agung atau Muflihun dengan Ihsan melalui partai PKS. Persoalannya sekarang ini Muflihun belum menempatkan wajah apakah dia akan maju sebagai calon wali kota Pekanbaru atau tidak. Ada kemarin Muflihun diberitakan oleh beberapa media online bertemu dengan relawannya, dan relawan Muflihun siap mendeklarasikan diri untuk memperjuangkan Muflihun sebagai bakal calon wali kota. Nah, kalau melihat dari pertemuan antara Muflihun dengan relawan itu, ini sebuah isyarat bahwa Muflihun yang sekarang menjabat sebagai sekretaris Dewan DPRD Provinsi Riau bakal maju ke
bursa pencalonan wali kota. Beberapa tokoh yang dekat dengan Muflihun yang sempat kami konfirmasi, ada yang menyatakan bahwa Muflihun akan maju, tetapi ada juga yang mengatakan Muflihun tidak maju. Mana yang benar ya kita lihatlah nanti. Kalau Muflihun maju, maka dia akan ketahuan majunya pada tanggal 17 Juli. Batas akhir bagi pegawai negeri sipil untuk mundur sebagai ASN apabila dia akan maju sebagai calon wali kota atau calon wakil wali kota. Nah, bagi Agung mungkin tidak ada persoalan dia akan berhadapan dengan siapa, karena Agung saat ini memang berada di atas angin dan menjadi satu-satunya bakal calon wali kota yang sangat pede untuk bertarung, sangat siap, baik dari segi dukungan partai politik, dari segi tim sukses dan relawan yang menurut pantauan kami di lapangan bekerja sangat masif, maupun dari segi ide, gagasan yang akan ia bawa dalam membenahi sekaligus membangun kota Pekanbaru untuk kurun waktu 5 tahun yang akan datang. Tak sebatas itu, Agung juga sangat siap sekarang ini dari beberapa pemberitaan media, termasuk di media sosial. Dia sangat terbuka dengan wartawan dalam menjawab pertanyaan apa saja yang terkait dengan pemilihan wali kota Pekanbaru ini. Nah, ini agak berbeda dengan bakal calon yang lain yang relatif agak sulit untuk dihubungi. Padahal untuk posisi perebutan jabatan publik di level pilkada serentak ini, keterbukaan kepada media itu sangat penting. Sebab medialah yang akan mengendorse bakal calon yang bersangkutan untuk bertarung di kancah politik pilkada. Bagaimana dengan calon-calon yang lain? Tanpa menafikan keberadaan calon-calon yang lain, kami melihat hasil survei mereka, baik pada popularitas maupun elektabilitasnya, masih jauh di bawah Agung, jauh di bawah Muflihun, jauh di bawah Ihsan maupun Ida Yulita Susanti. Misalnya ada nama Erizal Muluk, Miss Harti, Muhammad Aulia, Rizal, Parisman Ikhwan, Rahman Shah, kemudian Zulpan Hafiz, dan lain-lain. Kami tidak menafikan nama-nama itu, mohon maaf saya, tapi hasil lembaga-lembaga survei yang kami baca menempatkan 3-4 tokoh itu pada posisi klasemen politik pemilihan kepala daerah di Provinsi Riau. Nah, kita lihat nanti bagaimana trik Muflihun, bagaimana trik Ida Yulita Susanti, juga Dr. Ihsan untuk bertarung menantang Agung Nugroho di Pilwako Kota Pekanbaru. Apakah mereka akan bergabung dalam satu kekuatan head to head bersama Agung Nugroho, atau berdiri dengan poros politik yang berbeda? Kita nanti perkembangannya, mudah-mudahan pemilihan wali kota Pekanbaru berjalan dengan dinamis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.